Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kenikmatan untuk bisa berkumpul dan menjemput ilmu pada detik ini. Semoga kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan terbaik sepanjang masa yang sangat mencintai umat hingga keluar dari zaman jahiliyah dan bisa menikmati iman dan Islam hingga saat ini. Seberapa jauh jarak Anda menuju di tempat ini akan dicatat sebagai amal baik dan setiap langkahnya akan menggugurkan dosa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pembinaan keluarga dalam Islam. Di sini saya Intan Nuraini dari kelas TI 2A akan membahas tentang pembinaan keluarga dan dalam Islam. Cinta dan pernikahan. Cinta seorang laki-laki kepada wanita dan sebaliknya adalah perasaan manusiawi yang bersumber dari fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Cinta dapat bernilai positif dan juga dapat bernilai negatif, tergantung pada bentuk penyalurannya. Menurut ajaran Islam, cinta akan membawa kebaikan bila disatukan hanya dalam pernikahan. Nikah dari segi bahasa berasal dari kata kumpul. Secara istilah, agama adalah suatu akad yang mengarah kepada bolehnya jima dengan mengucap lafaz nikah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini ada beberapa yang akan kita bahas. Seperti tujuan menikah, hikmah menikah, dan rukun menikah. Tujuan menikah sendiri yaitu 1. Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. 2. Membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang ketiga, menjaga diri dari dosa. Yang keempat, mengikuti sunnah Rasul. Yang kelima, melanjutkan keturunan. Yang keenam, silaturahim. Yang ketujuh, memperoleh rezeki. Dan yang ke-8 yaitu dakwah. Hikmah dari nikah sendiri itu yaitu 1. Nikah adalah satu upaya untuk menyempurnakan iman sesuai dengan hadis riwayat At-Tabrani yang memiliki arti, barang siapa menikah maka ia telah menyempurnakan separuh iman, hendaklah ia menyempurnakan sisanya. Yang kedua yaitu menjaga masyarakat dari kerusakan moral dan asusila. Yang ketiga, cara terbaik untuk melampiaskan nafsu seksual dan memuaskan syahwat dengan penuh ketenangan. Rukun nikah sendiri yaitu ada 5. Wali nikah, ijab kabul, mahar, 2 orang saksi, dan mempelai laki-laki. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban suami istri. Pengertian hak dan kewajiban suami istri. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum. Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami istri harus memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing untuk memenuhi syarat agama Islam. Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami dan begitu sebaliknya. Begitu pula kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan. Nah, di sini ada beberapa kewajiban yang menjadi hak istri dalam pernikahan. Yang pertama, memberikan mahar dan nafkah. Yang kedua, menggauli istri dengan baik. Yang ketiga, menjaga diri. Suami wajib menjaga diri istrinya dan keluarganya. Menjaga harga dirinya, menjunjung tinggi kehormatan istrinya, dan melindungi diri
dari segala sesuatu yang dapat menodai kehormatan istrinya. Suami pun wajib menjaga rahasia istrinya. Yang keempat yaitu membimbing istri. Membimbing istri ke dalam jalan yang benar. Yang kelima, memberikan rasa cinta dan kasih sayang. Di sini juga ada kewajiban dan hak istri pada suami, yaitu fungsi dan peran pendidikan keluarga. Pengalaman pertama pada masa anak-anak, tabula rasa adalah sebuah teori dikemukakan oleh John Locke, seorang tokoh aliran empirisme yang menyatakan bahwa anak lahir dalam keadaan suci, bagai meja lilin warna putih. Maka lingkunganlah yang akan menentukan kemana anak itu akan dibawa, karena lingkungan sangat berpengaruh akan pendewasaan seseorang. Menjamin kehidupan emosional anak. Kehidupan emosional ini merupakan salah satu faktor yang terpenting di dalam membentuk pribadi seseorang. 2. Menanamkan dasar pendidikan moral. Di dalam keluarga juga merupakan penanaman utama dasar-dasar moral bagi anak, yang biasanya tercermin dalam sikap dan perilaku orang tua, sebagai teladan yang dapat dicontoh oleh anak-anaknya. Yang ketiga, memberikan dasar pendidikan sosial. Perkembangan benih-benih kesadaran sosial pada anak-anak dapat dipupuk sendiri mungkin, terutama lewat kehidupan keluarga yang penuh rasa tolong-menolong, gotong royong, secara kekeluargaan, menolong saudara atau tetangga yang sakit, bersama-sama menjaga ketertiban, kebersihan, dan keserasian dalam segala hal. Yang keempat, peletakan dasar-dasar keagamaan. Masa kanak-kanak adalah masa yang paling baik untuk meresapkan dasar-dasar hidup beragama. Dalam hal ini tentu saja terjadi dalam keluarga. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.